Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Rahmanaila, NIM G0023007 dari kelompok A5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikulatio genu, plexus brachialis, dan musculus regiodorsum. Pertama, artikulatio genu. Nah, di sini ada yang namanya ACL injury. ACL injury ini merupakan robekan pada anterior cruciate ligament yang terletak di regio genu atau di lutut. ACL injury ini sering terjadi saat melakukan olahraga yang melibatkan penghentian tiba-tiba atau perubahan arah tiba-tiba. Contohnya seperti sepak bola, basket, dan ski. Nah, di sini kita akan membahas mengenai artikulatio genunya ya. Pertama, osa yang menyusunnya. Artikulatio genu ini disusun oleh os femur dan os tibia. Pertama, facies patellaris os femur akan bersendi dengan facies articularis patella membentuk articulatio femoro-patellaris. Lalu ada condylus femoris yang akan bersendi dengan meniscus medialis et lateralis membentuk articulatio menisco-femoralis. Nah, terus ada condylus tibiae. Ini akan bersendi dengan meniscus medialis et lateralis membentuk articulatio menisco-tibialis. Ketiga artikulatio tadi itu akan membentuk artikulatio genu dengan tipe ganglimus. Kemudian kita akan membahas mengenai ligamen yang menyusun artikulatio genu. Pertama ada ligamentum cruciatum posterius, lalu ada ligamentum cruciatum anserius, ligamentum collateral fibular, ligamentum collateral tibial, lalu ada ligamentum transversum genus, ligamentum menisco-femoral posterius, dan ligamentum patellae. Lanjut ke otot dan tendonnya. Pada regio genu ini ada dua gerakan yang utama, yaitu fleksi dan ekstensi. Pertama, fleksi. Fleksi ini ada musculus biceps femoris, lalu ada musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus, atau yang disebut sebagai hamstring muscle, itu sebagai prime mover dari fleksi genu. Selain itu tadi, fleksi genu juga didukung oleh musculus sartorius, musculus gracilis, musculus plantaris, dan musculus gastrocnemius, caput medial dan caput lateral. Lalu ada ekstensi genu dengan musculus quadriceps sebagai prime movernya. Musculus quadriceps femoris ini terdiri dari musculus rectus femoris, musculus vastus lateralis, musculus vastus medialis, dan musculus vastus intermedius. Oh ya, selain itu ada juga musculus popliteus yang akan membuat gerakan rotasi medial. Selanjutnya ke tendon, pertama ada tendon dari musculus adductor magnus, lalu ada tendon dari musculus semimembranosus, lalu ada tendon dari musculus biceps femoris, dan ada juga tendon dari musculus quadriceps femoris. Nah, di sini ada beberapa tendon, yaitu tendon musculus semitendinosus, tendon musculus gracilis, dan tendon musculus sartorius. Ketiga tendon ini akan membentuk yang namanya pes anserinus. Nah, dari artikulatio genu ini ada bursa yang khas, yaitu bursa suprapatellaris. Bursa ini merupakan kelanjutan dari cavitas articularis ke arah superior di antara ujung distal corpus ossis femoris dan musculus serta tendon musculus quadriceps femoris. Ada juga bursa lain yang berkaitan dengan genu tapi tidak berhubungan dengan cavitas articularis, meliputi bursa subcutaneus prepatellaris, bursa infrapatellaris profunda, dan bursa subcutanea infrapatellaris.
Terus ke vaskularisasi. Pertama, arteri yang melewati artikulasi genu. Awalnya, aorta abdominalis ini akan bercabang jadi arteri iliaca communis, dextra dan sinistra. Kita ambil jalur arteri iliaca communis dextra. Nah, di sini dia akan bercabang lagi menjadi arteri iliaca eksterna dan arteri iliaca interna. Arteri iliaca interna ini akan memvaskularisasi pelvis, perineum, dan regio gluteal. Sedangkan arteri iliaca eksterna akan bergerak ke paha lalu berubah menjadi arteri femoralis. Arteri femoralis akan berlanjut menjadi arteri femoralis profunda, lalu turun lewat hiatus adductorius dan menjadi arteri poplitea di posterior genu. Nah, arteri poplitea ini akan terbagi lagi menjadi arteri tibialis anterior dan arteri tibialis posterior. Lalu untuk vena ini bermula dari plantar pedis dan dorsal pedis. Pada bagian dorsal pedis akan berjalan ke dorsal metatarsal, lalu ke arcus dorsal, dan akhirnya bercabang menjadi vena fibular, vena dorsalis pedis, dan ke vena sapena parva. Vena fibular akan masuk ke vena posterior tibial. Vena dorsalis pedis akan terbagi ke vena sapena magna dan anterior tibial. Pada bagian plantar pedis juga akan berjalan ke plantar metatarsal, lalu ke arcus plantar, baru bercabang menjadi vena posterior tibial dan vena sapena parva. Vena posterior tibial, vena sapena parva, dan anterior tibial ini akan bertemu di vena popliteal yang ini. Lalu vena sapena magna dan vena popliteal akhirnya akan bertemu di vena femoralis. Setelah itu baru dilanjutkan ke atas hingga ke vena cava inferior di ventricle dextra jantung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai plexus brachialis. Nah, apa itu plexus brachialis? Plexus brachialis itu adalah plexus somatica yang dibentuk oleh rami anteriores C5 sampai C8 dan sebagian besar ramus anterior T1. Lalu plexus ini akan ada pertemuan membentuk 3 trunkus, yaitu trunkus superior yang dibentuk oleh gabungan radius C5 dan C6, lalu ada trunkus medius yang merupakan kelanjutan radix C7, dan trunkus inferior yang dibentuk oleh gabungan radius C8 dan T1. Masing-masing trunkus ini akan terbagi lagi menjadi beberapa divisi, yaitu divisi anterior dan divisi posterior. 3 divisi anterior akan membentuk bagian plexus brachialis yang memberi cabang nervi perifer yang terkait kompartemen anterior brachium dan antebrachium. Sedangkan 3 divisi posterior akan bergabung membentuk plexus brachialis yang memberi cabang nervi terkait kompartemen posterior. Nah, divisi-divisi tadi akan bertemu dan bersatu membentuk fasciculus. Divisi anterior dari trunkus superior akan bertemu dengan divisi anterior dari trunkus medius membentuk fasciculus lateralis. Divisi posterior dari semua trunkus akan bertemu membentuk fasciculus posterior. Lalu divisi anterior dari trunkus inferior akan membentuk fasciculus medialis. Nah, dari fasciculus ini tadi akan bercabang mengeluarkan nervus. Pertama di fasciculus lateralis. Nah, ini ada nervus thoracalis longus yang menginervasi musculus serratus anterior. Lalu ada nervus musculocutaneus yang memiliki fungsi motorik pada semua musculus pada kompartemen anterior brachium.
Ada juga nervus medianus radix lateral yang menginervasi semua muskulus pada kompartemen anterior brachium kecuali flexor carpi ulnaris dan sebagian separuh medial flexor digitorum profundus. Lalu menginervasi 3 muskulus tenar pollex dan 2 muskulus lumbricales yang lateral. Itu untuk fungsi motoriknya. Lalu untuk fasciculus medialis ada nervus thoracalis medialis. Ada juga nervus cutaneus brachii medialis, nervus cutaneus antebrachia medialis, nervus ulnaris yang menginervasi semua muskulus pada kompartemen anterior brachium kecuali flexor carpi ulnaris dan bagian separuh medial flexor digitorum profundus. Lalu menginervasi 3 muskulus tenar pollex dan 2 muskulus lumbricales yang lateral untuk fungsi motoriknya. Ada juga nervus medianus yang radix medial. Lalu untuk fasciculus posterior ada nervus subscapularis superior yang menginervasi musculus subscapularis, nervus subscapularis inferior untuk inervasi musculus subscapularis dan musculus teres mayor, lalu nervus radialis untuk inervasi semua muskulus pada kompartemen posterior brachium dan antebrachium untuk fungsi motoriknya, nervus axillaris yang menginervasi musculus deltoideus dan musculus teres minor, serta nervus thoraco-dorsalis yang menginervasi musculus latissimus dorsi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai musculus di regio dorsum. Nah, apa aja sih musculus yang ada di regio dorsum ekstremitas superior? Di sini saya membuat sebuah singkatan agar mudah menghafalkannya, yaitu tralatis romami leva. Tra adalah trapezius, latis adalah latissimus dorsi, romami itu rhomboideus mayor, rhomboideus minor, dan leva itu levator scapulae. Pertama ada musculus trapezius. Musculus trapezius ini berorigo pada protuberantia occipitalis externa, lalu ke processus spinosus vertebrae cervical 7 sampai semua bagian vertebrae thorax, dan berinsersio pada clavicula, spina scapula, dan acromion. Nah, musculus trapezius ini diinervasi oleh nervus accessorius. Lalu ada musculus latissimus dorsi, dia berorigo pada processus spinosus vertebrae thorax 7 sampai 12, lalu ke spina iliaca dan 4 costae bagian bawah. Selanjutnya dia akan berinsersio pada sulcus intertubercularis sumeri dan diinervasi oleh nervus thoracica. Lalu musculus rhomboideus mayor, dia berorigo pada processus spinosus vertebrae thorax 2 sampai 5, lalu berinsersio pada margo medialis scapula. Dia diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Lalu ada musculus rhomboideus minor, dia berorigo pada processus spinosus vertebrae cervical 7 dan vertebrae thorax 1. Dia berinsersio pada margo medialis scapula. Rhomboideus minor ini diinervasi oleh nervus dorsalis scapula juga. Lalu terakhir ada musculus levator scapula yang berorigo pada processus transversus vertebrae cervical 1 sampai 4 dan berinsersio pada margo medialis scapula pada angulus superior dan diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Selanjutnya di sini ada yang namanya wing scapula. Wing scapula ini merupakan suatu kelainan di mana bagian medial atau lateral dari scapula ini menonjol di belakang. Jadi dia kayak membentuk sayap gitu. Nah, wing scapula ini ada yang medial wing scapula, ada juga yang lateral wing scapula.
medial wing scapula ini disebabkan oleh hilangnya inervasi nervus thoracalis longus dari musculus serratus anterior. Jadi musculus serratus anterior ini tidak bisa lagi mempertahankan stabilitas scapula. Sedangkan untuk lateral wing scapula disebabkan oleh kerusakan nervus accessorius yang menginervasi musculus trapezius dan musculus rhomboideus. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Berikut referensi yang saya gunakan dalam menyusun video ini. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon untuk dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.